Shalom dan salam sejahtera buat saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan saya Karya Keselamatan Channel di dalam segmen reaksi. Kita masih lagi mereaksi ataupun membahas video dari Zakir Naik berkaitan tentang ayat Alkitab di dalam Matius 12 ayat 38 hingga 40 dengan cerita Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam yang tertulis di dalam Yunus 1 ayat 17. Kita akan meluruskan pemahaman yang salah dari Zakir Naik yang dengan begitu jelas bertentangan dengan ajaran dan pemahaman orang Kristen. If you read the Bible, it's mentioned in the Bible in the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. When people come to Jesus Christ, peace be upon him, and tell him that, "Oh Master, show us some signs." So Jesus Christ, peace be upon him, replies, "Ye evil and adulterous generation, seeketh thee after a sign? No sign shall be shown to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Brother, do you know the story of Jonah? Jonah. I do. Do you know? Now Almighty God tells Jonah that go to Nineveh. Jonah, being a prophet of God, he says the people of Nineveh, they will not understand, they will not listen to me. He goes to Joppa. It's useless going to Nineveh. So while he's going in the ship, in a boat to Joppa, there's a storm that comes into the sea. This is mentioned in the book of Jonah. Book of Jonah is less than 2 pages. At that time, there was a superstition that the storm in the sea is due to some person not obeying the commandment of the master. So Jonah, being a prophet of God, he volunteers, "I'm the one who is disobeying my master." And at that time, it was a superstition that if you throw the person in the water will become calm. So Jonah volunteers, "I'm disobeying my master, throw me overboard." I'm asking the question, when Jonah was thrown overboard, was he dead or alive? Jonah, when he was thrown overboard into the sea, when the storm comes, was Jonah dead or alive? It's alive. Alive, very good. When a person is thrown in the sea, where there is a storm, a person ought to die. Was Jonah dead or alive when he was thrown in the sea? He was alive. Alive. If he dies, no miracle. At storm, a normal person dies. He's alive, it's a miracle. A fish comes and gobbles him up. A fish comes and swallows him up. When the fish swallows him up, was Jonah dead or alive? Alive. Alive. 3 days and 3 nights, the fish takes him around the sea. In the belly of the fish for 3 days and 3 nights, Jonah prays to Almighty God. While he was in the belly of the fish, was Jonah dead or alive? Alive. Alive. The fish vomits him out. Jonah comes onto the shore. Was he dead or alive? Alive. Alive. Miracle of a miracle. I am asking you the question, when Jesus Christ, peace be upon him, according to the Bible, when he was taken down from the cross, he was put in the grave, in the sepulchre. In the sepulchre, was Jesus dead or alive? He was dead. Dead. If he's dead, does he fulfill the sign or not? But he was raised to back. In the sepulchre, in the grave, was he dead or alive? Dead. Dead or alive? Dead. If he was dead, is he fulfilling the prophecy? Jesus Christ, peace be upon him, said, "No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." If Jonah was alive, for Jesus Christ to fulfill the prophecy, peace be upon him, he should be dead or alive. Menurut Zakir Naik di dalam video tersebut, dia beranggapan bahwa seperti mana Yunus 3 hari 3 malam hidup di dalam perut ikan, demikian juga Yesus harus hidup walaupun sudah disalibkan dan dikuburkan selama 3 hari 3 malam. Ini adalah cara pemahaman oleh Zakir Naik melalui perkataan Yesus di dalam Matius 12 ayat 39 dan 40 untuk menguatkan lagi hujah penolakannya terhadap iman Kristen yang mengimani dan percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab orang Kristen. Is he fulfilling the prophecy? Jesus Christ, peace be upon him, said,
No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Sekiranya andaian dan pemahaman oleh Zakir Naik ini adalah untuk umat muslim sendiri, itu tidak mengapa. Karena itu adalah hak mereka, pemahaman mereka, dan mungkin juga itu dari Al-Quran mereka. Kita sangat-sangat menghormati akan perbezaan pendapat ini. Apatah lagi di dalam negara kita yang berbilang bangsa, budaya, dan agama. Namun apabila Zakir Naik dengan jelas mengambil ayat-ayat dari Alkitab orang Kristen dan menafsirkannya dengan cara yang salah untuk tujuan mengelirukan umat Kristen, maka kita berhak untuk meluruskan dan memperbetulkan perkara tersebut supaya umat Kristen tidak keliru dengan penafsiran yang salah dari orang yang sengaja memutarbelitkan firman Tuhan bagi tujuan yang tidak baik. Sekiranya Zakir Naik mengambil persamaan dari cerita Yunus dengan perkataan Yesus dengan menekankan bahwa jika Yunus hidup selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan dan Yesus juga tidak mati di atas kayu salib hingga dimasukkan ke kubur selama 3 hari 3 malam dan Yesus tetap hidup, bermakna Zakir Naik mengada-ngada dan salah total. Jika kita membandingkan cerita antara Yunus dengan Yesus, cerita kedua-dua tokoh ini punya banyak perbezaan. Hanya satu perkara yang membuat kedua-duanya ini sama, ianya adalah tempo ataupun bilangan hari mereka berada di dasar bumi. Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan dan Yesus 3 hari 3 malam di dalam kubur. Dan inilah yang ditekankan Yesus di dalam ayat tersebut. Matius 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan inilah yang Yesus maksudkan di dalam perkataannya tentang tanda Nabi Yunus. Seperti yang dikatakan, itulah yang terjadi bila mana Yesus sendiri berada di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Tidak ada perkataan dari Yesus ataupun ayat yang menyebut bahwa jika Yunus hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, anak manusia juga harus hidup. Walaupun disalibkan dan dikuburkan selama 3 hari 3 malam, tetap masih hidup. Itu tidak ada ayatnya. Pernyataan Zakir Naik itu adalah rekaannya semata-mata. Yang pastinya adalah Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 6, Markus 16 ayat 6, Lukas 24 ayat 6 hingga 7, Yohanes 20 ayat 14, dan banyak lagi ayat-ayat di dalam Alkitab yang membuktikan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Zakir Naik hanya mereka-reka, memutarbelitkan fakta bagi tujuan mengelirukan dan menyerang iman orang Kristen. Demikian reaksi pada kali ini. Untuk kesinambungan dari video ini, saya akan membawa Anda memahami maksud dan tujuan Yesus dari perkataannya tentang tanda Yunus yang tertulis di dalam Matius 12 ayat 38 hingga 42. Dan bagi saudara dan saudari yang belum melanggan akan channel ini, sila subscribe terlebih dahulu serta menekan tombol loncengnya agar saudara dan saudari mendapat pemberitahuan apabila saya memuat naik video-video yang seterusnya. Terima kasih karena sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.